Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya dengan Ibu Lismi? Alhamdulillah baik juga Pak. Mohon maaf Pak ya mengganggu kegiatan Bapak pada hari ini. Saya Lismiati, calon guru penggerak angkatan 10, ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Tidak apa-apa Bu. Kira-kira apa yang dapat saya bantu? Maksud saya menemui Bapak ingin berbagi pengalaman. Bagaimana cara Bapak dalam merefleksi pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Oh ya Bu. Yang terjadi di sekolah saya ada kasus tentang pemberian nilai yang tidak adil, di mana seorang guru saya memberikan nilai yang tinggi kepada seorang siswa yang inisialnya E, yang merupakan anak dari teman dekat kepala sekolah. Nilai tersebut tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya untuk diberikan kepada inisial E ini. Dan beberapa guru lainnya merasa tidak adil atas keputusan ini. Kepala sekolah dihadapkan pada dilema apakah akan memberikan hal ini berlaku untuk menjaga hubungan baik dengan teman dekatnya atau mengkoreksi tindakan guru tersebut demi keadilan akademik. Oh iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, kasus-kasus seperti ini Bu seringkali teridentifikasi sebenarnya melalui perbedaan pendapat antara guru dan laporan dari guru-guru lainnya mengenai ketidaksesuaian antara nilai dan kemampuan siswa. Jika ada indikasi ketidakadilan dalam penilaian, biasanya ini menjadi tanda adanya dilema etika. Oh iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Bu, saya berusaha untuk mempertimbangkan semua sudut pandang dan saya berdiskusi dengan rekan-rekan sebelum membuat keputusan, menyeimbangkan kepentingan antara keadilan akademik dan hubungan interpersonal, seringkali memerlukan dialog terbuka dan keputusan yang berbasis pada kebijakan saya sebagai kepala sekolah. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, gini Bu, di sekolah saya itu ada prosedur Bu ya. Ketika ada masalah, saya akan menerapkan prosedur tersebut, yaitu pertama adalah mengumpulkan data-data dulu dari semua pihak yang terkait. Kemudian nanti saya analisis situasinya dan saya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Setelah itu keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh dan kebijakan sekolah. Oh iya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama transparansi Bu. Saya harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan pihak-pihak yang relevan terbukti efektif. Dengan cara ini, keputusan diambil dengan pertimbangan yang menyeluruh dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Oh iya Pak, berarti tidak ada yang dirugikan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya menyeimbangkan Bu antara kepentingan pribadi dengan prinsip keadilan bisa menjadi sebuah tantangan. Kadang-kadang kepentingan luar seperti teman dekat Bu ya, atau bahasa gaul sekarang itu bestie lah. Itu akan mempengaruhi keputusan yang seharusnya murni berdasarkan kebijakan dan prinsip. Oh iya Pak ya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dari bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Iya Bu, saya itu biasanya Bu ya, saya akan berusaha ketika kasus itu terjadi maka saya harus secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama, tapi kadang-kadang juga saya memerlukan waktu tambahan seandainya kasus ini belum selesai. Kemudian saya akan berkonsultasi dan saya juga akan evaluasi. Nah, saya sebagai kepala sekolah memiliki prosedur standar. Nah, standar inilah yang saya ikuti. Tetapi sifatnya fleksibel Bu.
dalam jadwal yang sering diperlukan. Jadi artinya tidak kaku ya, fleksibel. Oh ya Pak, fleksibel dan Bapak biasa langsung menyelesaikan ya Pak ya, tergantung yang dengan kasusnya. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, dukungan yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah. Dan pedoman etika sekolah sangat-sangat membantu terhadap kasus ini. Diskusi dengan rekan-rekan juga akan mempermudah. Karena saya sebagai kepala sekolah mungkin ada berbeda pendapat dan ini saya mengeluhkan masukan-masukan dari teman-teman untuk mengambil keputusan tersebut sehingga akan memberikan perspektif yang berbeda yang pada akhirnya nanti saya akan putuskan. Oh iya, sangat bijak sekali Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu, pengalaman yang saya hadapi ini Bu, saya ini banyak belajar dan bahwa dari banyak belajar ini dapat saya simpulkan bahwa kolaborasi, kerjasama, kemudian konsultasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk membuat sebuah keputusan yang adil. Kemudian mengikuti pedoman etika dan memprioritaskan keadilan membantu mengatasi dilema etika dengan lebih baik. Sehingga ketika keputusan itu sudah diambil, apapun resikonya sudah kita pikirkan matang-matang. Demikian Bu. Oh ya, demikianlah Pak ya wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesempatannya, sangat luar biasa dengan Bapak dalam berbagi pengalaman mengenai kasus dilema etika. Baik Ibu, terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk bisa berdiskusi bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya. Izin ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa-apa lah, tek dah Pak. Ah. 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak ya ganggu kegiatan Bapak pada siang ini. Saya Lismiati, CKP Angkatan 10, mau melakukan wawancara mengenai penanganan kasus dilema etika yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah. Insya Allah nanti apa yang bisa kami bantu ya selaku pimpinan dari Sekolah Islam Terpadu Ihsan Mulia baik jenjang SD maupun SMP ya, insya Allah akan kami sampaikan. Ya. Adapun pertanyaannya Pak ya, untuk berbagi pengalaman, bagaimana cara Bapak dalam merefleksikan pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Kalau boleh tahu spesifik dilematika itu apa misalnya? Nah ini Pak, maksudnya kan Bapak tuh ada kasus ya, saya ada kasus yang terjadi di sini, nah, tentang kasus dilema etika Pak. Kami misalnya anak yang tidak bisa baca, anak dinaikkan atau tidak kan dilema dia Pak. Oh. Misalnya ada bos, aku pembulian di sekolah. Nah di anak bully ini rupanya dia ini donatur terbesar saya itu. Banyak dia katanya. Baik. Jadi istilah dilematika ini artinya beberapa hal yang berkaitan langsung ya, dengan beberapa kejadian baik di peserta didik ya. Mungkinan juga dengan orang tuanya. Iya, dengan guru. Dengan guru ya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya Sekolah Islam Terpadu ini ya, karena tujuan awalnya adalah untuk generasi robbani yang berkualitas, maka kami hanya menjalankan SOP saja, standar operasional prosedur yang sudah kami sampaikan ketika peserta didik akan mendaftar di Sekolah Islam Terpadu di semua jenjang. Terus pertanyaan lagi, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, baik. Memang setiap lembaga itu pasti ada permasalahan ataupun dilemanya masing-masing ya. Baik dari
peserta didik yang memiliki kemampuannya rendah, ya. Kemudian juga ada yang tingkat tingkahnya melebihi ambang batas, ya. Tapi selama itu masih bisa untuk disesuaikan dengan kondisi real tentang sistem pendidikan nasional, ya kami ikuti saja apa yang bisa kami laksanakan. Dan beberapa hal yang terjadi dengan misalnya kemampuan anak yang harus dibimbing khusus, ya kami sampaikan saja bahwa keterbatasan kita, guru-guru kita, kemudian bagaimana juga misalnya perkembangan peserta didik, jika hal tersebut bisa kita tingkatkan, kemampuannya kita tingkatkan. Jika tidak, ya artinya ya apa yang kita bisa lakukan. Kemudian ya kita komunikasikan dengan orang tuanya, kondisi yang bisa kami lakukan ini. Silahkan nanti orang tua ya bisa juga menambah pembelajaran tambahan, baik les, baik bimbingan, ataupun dengan bisa juga menambah belajar mereka di SLB dan lain sebagainya. Oh ya, Pak. Oh begitu Pak ya, menghitung kasus. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Contohnya? Misalnya Bapak misalnya dalam kasus pembulian lah tuh Pak ya. Nah di saat kasus pembulian itu ternyata anak yang nak kita tangani tadi anak donatur di sekolah kita, nah jadi bingung nak tindak ya nak tadi. Ya baik ya. Kalau untuk unsur kepentingan, maka pada dasarnya tidak ada masalah ya kalau di sekolah, terutama sekolah kami selaku sekolah swasta ya. Karena pelayanan yang terbaik itu adalah untuk semua. Ya, pelayanan terbaik adalah untuk semua. Kami tidak membedakan dia anak pengusaha, tidak membedakan dia anak guru, tidak membedakan dia anak pejabat. Maka siapa yang paling berprestasi, dia yang paling unggul, ya itu adalah yang akan menjadi skala prioritas yang ada di sekolah kita. Nah, masalah bantuan, itu semua, ya semua orang pasti insya Allah kalau dia punya rezeki yang baik dari Allah, dia pasti akan bantu di rumah. Alhamdulillah Pak luar biasa sekali Pak terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik, sekolah ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan hanya seorang pimpinan. Iya benar. Nah, maka semua pengambilan keputusan itu sudah disesuaikan dengan standar operasional prosedur. Kemudian setiap beberapa hal keinginan orang tua, keinginan masyarakat, semuanya harus dibawa dalam musyawarah. Baik musyawarah Dewan Guru, kemudian dilanjutkan di musyawarah pimpinan, baru nanti kita ambil yang paling memungkinkan untuk kita tindak lanjuti di langkah berikutnya. Luar biasa sekali Pak dalam pengambilan keputusannya Pak dalam menindaki kasus delima. Dan pertanyaan yang lain Pak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Pada dasarnya dilema-dilema itu ada ya, tapi tidak pula menjadi hal yang terlalu prinsip ya, karena tadi kami berdasarkan tata tertib aturan yang sudah kami sampaikan, disosialisasi dengan semua unsur yang ada di lembaga sekolah Islam terpadu, baik itu internal maupun eksternal ataupun terhadap orang tua ataupun masyarakat di sekitarnya. Oh iya Pak jadi memang ada nilai eksternalnya ya Pak dan internalnya ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Kalau waktu tertentu tidak ada ya. Hanya saja kalau untuk
pembinaan kepada peserta didik ya tentu ketika kita menjadi pembina di upacara. Kemudian untuk penyampaian sosialisasi, di mana kalau kita mengundang komite ataupun orang tua wali secara umum, baik di event-event kegiatan tahunan, ya, karena banyak kita kegiatan tahunan kita ya, mulai dari hari besar, ya, kemudian baik hari besar nasional maupun hari besar Islam. Oh iya Pak luar biasa tatkala. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik ya. Kurang lebih saya ini sudah 9 tahun lah ya, jadi kepala sekolah, baik dari kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, dan kepala sekolah SMP. Tentu ya banyak faktor ya, kepentingan-kepentingan ya, baik dari secara kedinasan dan lain sebagainya. Tapi hanya saja semuanya itu akan bisa diselesaikan kalau ada komunikasi yang baik ya, dari semua pihak. Iya, Pak luar biasa Pak sudah lama sekali jadi kepala sekolah Pak Betul. Jadi sudah mau banyak sekali pengalaman dalam mengatasi kasus dilema etika. Demikianlah Pak ya, terima kasih Pak. Mohon maaf sudah mengganggu Bapak wawancara kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami juga karena ini adalah sebuah lembaga resmi ya, tentunya kehadirannya juga adalah bagian dari kemitraan ya. Semoga nanti tulis ya di CGP-nya ya, dimudahkan ya, cepat selesai ya, dan nanti akan lebih bermanfaat untuk lembaga pendidikan khususnya di tempat ibu tugas ya, dan umumnya untuk Oku Selatan. Amin. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam.